diperhitungkan. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad. Gimana yang saya muliakan para alim ulama kami, ustaz-ustaz kami, orang tua kami, ibu hati, senior kami, bapak sekalian. Saya jelas tidak? Jelas. Subah ini artinya adalah bagian atau seksi. Namun kita bilang seksi. Sekarang jadi subah, namanya subah. Kalau subah itu artinya jumpa, soal. Ini subah, namanya subah. Jelas ya? Gimana? Jadi subah ini artinya bagian. Apa artinya? Bagian. Maksud tujuan kerja subah. Adalah konsentrasi menaikkan level seorang ahbab kepada level yang di atasnya. Konsentrasi untuk menaikkan level seorang ahbab kepada level yang di atasnya. Kalau dia 3 hari, konsentrasi kerja untuk dia supaya naik jadi 40 hari. Kalau dia 40 hari, konsentrasi kerja dia naik jadi 4 bulan. 4 bulan di PP jadi begitu. Konsentrasi untuk menaikkan level satu orang ahbab kepada level selanjutnya. Bisa Pak, sama-sama. Maksud tujuan kerja subah adalah konsentrasi untuk ahbab kepada yang paling berikutnya. Ulang ya Pak. Pelan-pelan kita nih Pak. Saya maunya menjadi ini jadi jelas. Jadi semuanya Allah dipaham. Konsentrasi menaikkan level. Konsentrasi untuk menaikkan level satu orang ahbab. Konsentrasi untuk menaikkan level satu orang ahbab. Konsentrasi untuk menaikkan level satu orang ahbab. Nah, ini dulu Pak, sama-sama. Mari Pak. Konsentrasi menaikkan level untuk menaikkan level satu orang ahbab kepada level selanjutnya dan mengaktifkannya. Kepada level selanjutnya dan mengaktifkannya. Kepada level selanjutnya dan mengaktifkannya. Sama-sama Pak. Kepada level selanjutnya untuk mengaktifkan dan mengaktifkannya. Kepada level selanjutnya dan mengaktifkannya. Boleh Pak, sama-sama dari awal ya. Maksud tujuan daripada kerja subah adalah konsentrasi untuk menaikkan level seorang ahbab kepada level selanjutnya dan mengaktifkannya. Level selanjutnya dan mengaktifkannya. Itu tadi. Dia 3 hari jadi 40 hari dan kemudian aktif. 40 hari jadi 4 bulan. Kemudian aktif 4 bulan jadi PB. Kemudian aktif PB jadi negeri jauh. Kemudian aktif. Jawab itu. Inilah maksud tujuan kerja daripada kerja subah. Jadi kalau dia subah ulama, bagaimana ulama yang berperan keluar itu jadi keluar hidayah. Habis itu keluar fatwa. Habis itu keluar fatwa. Habis itu keluar tasawuf. Dan aktif.
Nah, kemudian subah 3 hari. Nah, subah 3 hari itu siapa Pak? Subah 3 hari siapa? Seluruh ahbab. Semua ya, semua ahbab. Subah 3 hari ini adalah subah yang paling besar tanggung jawabnya dan paling hebat terjadi. Jadi kalau subah 3 hari ini Sumatera Utara ini banyak orang Islam. Semua orang Islam juga yang berkeluar itu dikeluarkan jadi 3 hari. Jadi orang umum jadi 3 hari. Oleh subah 40 hari, orang 3 hari ini jadi 40 hari. Oleh subah 4 bulan, orang 40 hari ini jadi 4 bulan. Oleh subah PBB, orang yang 4 bulan ini dan orang yang 40 hari belum mau boleh juga itu jadi PBB. Kemudian subah dari jauh, orang yang PBB jadi dari jauh. Jadi ini rijal dari bulan keluar jadi 3 hari, 40 hari, 4 bulan PBB dari jauh. Mas Turo gitu juga. Jadi belum pernah keluar jadi keluar 3 hari. Dan 3 hari keluar 10-15 hari. Kemudian paling sedikit 40 hari dalam negeri. Kemudian 2 bulan atau 4 hari India. Kemudian 2 bulan 4 hari berarti jauh. Belajar gitu juga. Dari belum pernah keluar jadi keluar 1 hari. Yang 2 kali dalam sebulan, ada yang 1 kali, ini 2 kali ya kan. Habis itu naik 7 hari, 10 hari, 20 hari, habis itu 40 hari. Tamat belajar, dia keluar 4 bulan. Inilah fungsi daripada kerja sumpah. Jadi kalau kerja sumpah ini jalan, apa hebat, apa fadilahnya kerja sumpah? Kalau kerja sumpah ini jalan, maka seluruh kalangan dari mulai pelajar, mahasiswa, muda, santri, sampai ibu-ibu, sampai kepada laki-laki, sampai kepada ulama-ulama, semuanya naik levelnya. Wujud menjadi manusia beriman, beramal soleh, bertakwa. Bisa nggak dibayangkan? Coba bapak bayangkan dulu. Semua muda, pelajar, mahasiswa, santri ikut dalam kerja sumpah, ikut dalam kerja dakwah. Semua perempuan ikut dalam kerja dakwah. Semua kalangan orang-orang umum, siapa aja di balik Islam, semuanya ikut dalam kerja dakwah. Semua ulama ikut dalam kerja dakwah. Gimana? Wujudlah secara merata manusia yang beriman, beramal soleh, bertakwa. Kalau sudah seperti itu, Islam ini jadi kuat. Islam jadi berkuasa. Wa 'alal ladzina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafal ladzina min qablihim. Manakala ada orang-orang yang beriman di antara kamu dan beramal soleh, maka kami akan sungguh-sungguh menjadikannya penguasa di muka bumi. Sebagaimana kami menjadikan orang-orang terdahulu berkuasa di muka bumi. Di surat An-Nur ayat 55. Surat An-Nur ayat 55. Jadi dijaminlah kalau orang Islam ini beriman beramal soleh, orang Islam pasti jadi penguasa. Kalau ada orang Islam yang tak percaya dengan ayat ini, dia sudah kufur, batal rukun iman pertamanya, batal lagi rukun iman ketiganya. Dalam surat Al-A'raf ayat 96 Allah firman, walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna
ayat sukses di dunia, sukses di akhirat. Sukses di dunia, sukses di akhirat. Jauh itu. Ini tiga. Arti so'obah tadi apa tadi Pak artinya? Konsentrasi. Dia maksud tujuan kerja so'obah. Konsentrasi untuk menaikkan level seorang ahbab ke level selanjutnya dan mengaktifkannya. Mengaktifkannya ya Pak. Sama-sama Pak. Maksud tujuan kerja so'obah adalah konsentrasi untuk menaikkan seorang ahbab ke level selanjutnya dan mengaktifkannya. Fadilatnya terima akan wujud secara merata orang-orang beriman beramal soleh bertakwa. Akan wujud secara merata orang-orang beriman beramal soleh bertakwa. Akan wujud secara merata. Sama-sama Pak. Akan wujud secara merata orang-orang yang beriman beramal soleh dan bertakwa. Dari mulai pemuda, pelajar, mahasiswa, santri, semua wanita-wanita, semua laki-laki, semua alim ulama, Masya Allah. Alim ulama ini bukan wujud iman amal soleh, alim ulama ini membawa kita-kita ini jemaah iman. Masya Allah. Nah, kemudian macam singkat cara mendapatkannya. Bagaimana kerja so'obah yang betul? Bagaimana cara kerja so'obah? Cara mendapatkannya. Coba pulang untuk sementara ini. Sekarang ini yang pulang kerja so'obah ini 2 jam. Kerja so'obah 2. Berapa Pak kerja so'obah? Tolong ya Pak, dicatat dengan betul. Kalau yang catatannya direkam bukan untuk ngapa-ngapain. Orang yang bicara ini bukan supaya kita sama-sama dapat manfaat. Karena mujabarah ini mau dikerjakan Pak, mau dikerjakan. Bukan cuma didengar-dengar aja. Nah, cara kerjanya 2. Yang pertama, mengumpulkan orang. Lebih cocok tulisannya mengumpulkan orang atau buat pertemuan ya. Yang pertama, mengumpulkan orang. Yang kedua, musyawarah. Jadi kita akan praktekkan semua kita ini. Praktek untuk mengumpulin orang. Yang pertama, mengumpulkan orang. Yang kedua, musyawarah. Yang pertama apa tadi Pak? Mengumpulkan orang. Kedua musyawarah. Jangan marah ya Pak kalau saya tanya. Ini maksudnya untuk memastikan bahwa kita ini nyambung dengan musyawarah ini. Ada juga orang yang badannya di sini tapi pikirannya tak kemana-mana juga. Jadi kalau ditanya-tanya itu memaksa dia supaya pikirannya kembali juga. Yang pertama, mengumpulkan orang. Apa yang dimaksudkan dengan mengumpulkan orang? Coba dengar. Nah, contoh so'obah ulama. Mengumpulkan ulama-ulama menurut levelnya masing-masing. Apakah semua ulama dikumpulkan dari 1 tahun, 4 bulan, 40 hari? Yang belum pernah dikumpulkan ulama juga. Ini terserah kepada semua ulama. Yang penting kita tahu tadi kerja dari
Sumpah Ulama ini ulama yang belum pernah keluar jadi keluar 3 hari. 3 hari jadi 40 hari. 40 hari jadi 4 bulan. 4 bulan jadi 1 tahun. Dan kemudian mengaktifkan ulama ini. Nah, kemudian Subah Negeri Jauh. Subah Negeri Jauh ini mengumpuli semua orang yang sudah dipilih. Mengumpuli semua orang yang sudah dipilih. Berarti orang yang sudah dipilih di Deli Serdang Selatan itu berapa? 164. Jadi kerja Subah Negeri Jauh ini di Deli Serdang Selatan adalah bagaimana semua yang 164 sudah IPB ini semuanya berangkat lebih jauh. Subah IPB mengusahakan atau menjadikan semua orang yang 4 bulan. Oleh yang 40 hari mau, boleh juga. Jadikan ini semua menjadi IPB. Subah Negeri Jauh catat tadi ya, IPB berapa tadi? 164. 164. Subah IPB yang 4 bulan berapa? Deli Serdang Selatan. Catat Pak, yang Subah IPB. Yang 40 hari kalau mau ikut boleh juga. Jadi macam mana 442 yang sudah 4 bulan ini semua jadi IPB semua. Makanya orang itu dikumpulkan di satu tempat. Ya kalau orangnya begitu banyak, berarti nggak bisa di satu tempat ya kan? Entah jadi 7 tempat, 6 tempat, jadi diatur. Coba 4 bulan menjadikan semua yang sudah 40 hari. Berapa teman? 40 hari. Nanti cari angkanya itu. Semalam saya sudah catat di kertas, kemana kertas saya bilang. Semua yang 40 hari ini jadi 4 bulan semua. Jadi makanya mau dikumpulkan di satu tempat untuk ditaskil jadi 4 bulan. Yang 3 hari dikumpulkan di satu tempat. Yang mengumpulkan siapa nih? Subah 40 hari. Subah 40 hari mengumpulkan orang-orang 3 hari untuk ditaskil supaya berangkat 40 hari. Kalau mas turun, buat juru mas turun. Kalau pelajar, buat juru pelajar. Jemaah yang jadi bagaimana teknisnya cara mengumpulkan orang ini? Maka yang pertama jemaah rahimahullah adalah didata dulu orangnya. Kalau Subah Negeri Jauh, ambil data siapa saja orang-orang yang sudah itu dicatat semua. Deli Serdang Selatan, Subah Negeri Jauh siapa Pak? Yang Deli Serdang Selatan? Pak Haji sama? Obobun. Ya, yang Deli Serdang Selatan enggak, yang Deli Serdang Selatan. Yang Deli Serdang Selatan, yang kawasan. Subah kawasan. Hajar Rahman, Obobun, 2 orang. 2 orang, 5 orang. Jadi kita yang bilang Pak Saman tu, kita ada buat duluan, alhamdulillah. Di data orangnya kan, kita ada buat duluan. Coba kawasan IPB. Coba kawasan IPB, Pak Hamzah, sama? Mana tinggal? IPB Ustaz Usama, Taufik, Hamzah, 3 orang dapat. Baca lah ya. Semua ulama terjadi itu bakal
Negeri Jauh, Pak Daud. Mana ya Pak Daud? Apa Daud? Pak Daud Pohon. Pak Daud Pohon, Pak Haji Rahman, Pak Sumirin. Ini Pak Daud, Pak Daud. IPB, Ustaz Usama, Taufik. Taufik, Lumpaka, Hamzah, Bung Merawat, Oren, Ustaz Farum, Umar, Haji Roman, Nazmi. Enggak, Nazmi udah ganti. Pak Haji Kerim, dengan Pak Fendi, Haji Merawat, Masuk 40 hari dah. seperti Hidup, Ambar, Muhammad Hussein, Amar, Terohim, Ini Najmi sini. Pasulan, Wahab, Yasir Arafat, Abu Umair, 40 hari, Najmi, Abu Darda, Yusuf, Nusro, Rahmat Daniel, Abdullah Supri, Muhammad Yusuf, Ganti Rahmat dan Nilai. Belajar Ibu, Pak Fred, Pak Fatul, Gunarumu, Pak Daud, Wali, Sanggul, Tata Tuan Bersuai, Dr. Hussein, Dedi, Arun, Hussein, Ibu. Nah, jadi cuma rahimahullah. Yang pertama, mendadak. Jadi, Subhan dari jauh data orang IPB. Subhan IPB data orang yang sudah 4 bulan. Yang 4 bulan mau ikut pun boleh. Subhan 4 bulan data orang-orang yang sudah 40 hari. Subhan 4 hari data orang-orang yang sudah 3 hari. Yang paling banyak. Coba masuk kita. Nah, Jadi cukup kita sesudah sama data dengan lingkungan, tentukan satu waktu untuk mengumpulkan orang-orang ini. Video kan? Sendiri. Jadi Pak, ini nanti kita rancang Pak langsung hari ini. Kapan Ini. tentukan waktu untuk mengumpulkan orang-orang ini. balik. Jadi kalau misalnya orang yang pilih dari 144 orang, Iya, dia ini hilangnya sih contohnya dikasih. dibuat di beberapa tempat. Nanti dimusyawarahkan di mana tempatnya, dimusyawarahkan secara khusus. Kapan tanggalnya, dimusyawarahkan secara khusus. Jadi kalau misalnya 164 orang, mungkin perlu 2 tempat atau 3 tempat terserah. Dan yang paling jelas, tanggalnya sih tanggal yang jangan dicampur-campur dengan agenda yang lain. Agenda malam sapu jari markas, malam musyawarah markas, malam musyawarah halqah, hari bulanan halqah. Kita masih contoh. Ini khusus, jangan dicampur-campur dengan yang tadi-tadi. Memang dia khusus untuk itu aja. Nih, kumpulin orang nih, orang IPB, luar negeri jauh. Kalau semua 4 bulan, kumpulin orang 40 hari. Khusus, nggak dicampur-campur dengan kegiatan yang lain. Kegiatannya cuma satu itu aja. Kira-kira bisa dipahami Pak ya, insyaallah ya. Kegiatan satu itu aja, tidak campur-campur dengan yang lain. Nah, kapan ini dibuat? Nah, kita pikir-pikir bahwa orang-orang ini sudah hidup saja. Orang-orang 4 bulan ini, orang-orang IPB ini semuanya sudah bisa kita usuli. Usulinya pakai jumpa ya Pak. Usulinya pakai jumpa, bukan pakai WA, bukan pakai telepon, pakai jumpa. Ini arahan dari Imam Syekh kita Muhammad Ahmad Barakatuh. Beliau mengatakan untuk saat ini kerja dakwah ini tidak bisa digantikan dengan alat-alat. Dan sampai kapanpun kerja dakwah ini tidak bisa digantikan dengan alat-alat. Kalau kerja dakwah ini dengan menggunakan alat-alat, kalau kerja dakwah dengan menggunakan alat-alat, maka hidayah tidak akan tersebar.
Yang tersebar itu malah alat-alat itu yang tersebar jamaah hidayah hanya akan tersebar dengan mujahadah. Hidayah hanya akan tersebar dengan mujahadah. Jadi kalau kita mau hidayah dengan mujahadah, cuman mujahadah itu jumpa orangnya langsung, jumpa orangnya langsung. Nah, jadi kita rancanglah ini berapa lama nih bisa jumpa sama orang ini. Kita jumpa lalu dibuat pertemuan, dikumpulkan di satu tempat. Boleh di musola, boleh di masjid, boleh di rumah. Dan kayaknya yang paling bagus itu mah di rumah. Yang paling bagus kayaknya di rumah, dan rumahnya rumah orang hawas yang dia nggak pelit-pelitkan duitnya. Kita coba. Oh, di mana rumahnya nih? Oh, di rumah Pak Hajatullah. Oh, dekat sana. Makanan, buahan dari leha sampai ada semua. Ayo kita pergi sana. Di mana rumahnya? Di rumah Pak Ahmad. Atapnya saya betul tadi. Paling dekat datang sana dikasihnya yang putih. Malah tak usah lagi ke sana. Jadi ini masih menjadi daya tarik sampai sekarang. Tentukan satu tempat yang khusus. Bagus dia berawas, masya Allah, yang dermawan, sehingga dia bakal jadi magnet untuk menarik orang-orang datang. Jemaah rahimah. Jadi kita jelas Pak ya, insya Allah ya. Jadi ngumpulin orang. Tentukan waktu yang sesuai supaya orang-orang yang betul-betul bisa kumpul. Orang-orang bisa kumpul. Jemaah rahimah. Nah, kemudian ketika kumpul, apa yang dibicarakan? Kapan waktu kumpul? Terserah. Mau pagi boleh, mau habis asar boleh. Jangan habis maghrib ya Pak. Apalagi habis isya, takutnya nanti kelamaan orang nggak sanggup. Habis asar, kita berapa di sini dulu. Lepas asar. Lepas asar mulai habis isya sudah makan-makan ya. Pas waktunya. Jadi kalau masalah waktu ini Pak, kita kan dulu udah pakat negeri Jawa itu adalah Minggu malam Senin. Waktu itu lain. Ini apa nih? Itu orang itu jamaahnya sudah jadi, jamaahnya sudah jadi jamaah bayangan. Ini kita mau membentuk jamaahnya, mau membentuk jamaah. Kira-kira jelas Pak? Bukan jamaah yang udah jadi itu ya Pak. Makanya saya bilang tadi, ngumpulin orang dari jauh, ngumpuli orang yang sudah IPB. Orang yang sudah IPB ngumpuli orang yang 4 bulan, 4 kali boleh juga. Ini seperti kami ini udah buat kerja ini kan. Ini 24 orang yang IPB. Ya. Sudah kami bentuk, sudah kami kumpul, terbentuk. Jadi ini kapan lagi? Apa lagi yang mau kita kerjain? Itu pertemuannya yang malam Senin tetap dibuat pertemuan. 164 orang IPB udah masuk semua situ. Tapi orangnya udah habis ini. Ini kan itu kan ini. Enggak, yang saya tanya 164 orang. Iyalah. Kalau dibagi jemaah 4 orang satu jemaah, 164 itu berapa jemaah? Atau dibagi 5 orang lah. Jadi bagaimana sistem mengumpulkan itu kalau kita bikin per halkah aja? Makanya dengar dulu Pak, dengar dulu saya korupsi. Boleh? Iya boleh. Coba dengar sampai selesai. Jadi jangan bilang harinya dan tempatnya khusus. Tempatnya khusus, jangan bilang. Nah, kemudian ketika dikumpul, apa yang mesti kita buat? Kita buat itu 3. Siapkan 3 itu. Siapkan berapa? 3. 3.
Yang pertama, siapkan petugas target. Petugas target. Jadi kalau dia Subang negeri jauh, target berangkat negeri jauh. Kalau dia Subang IPB, target berangkat IPB. Kalau dia Subang 4 bulan, target berangkat 4 bulan. Kalau dia Subang 40 hari, target berangkat 40 hari. Kalau Subang ulama, ya target berangkat sesuai dengan levelnya. Nah, kemudian yang kedua adalah petugas gardu jari. Yang pertama petugas apa tadi, Pak? Yang kedua petugas Gardu jari. gardu jari. Apa yang dimaksud dengan petugas gardu jari ini? Contoh, dari Subang negeri jauh mengumpuli orang yang sudah IPB, maka satu orang duduk gardu jari. Siapa nih orang ini? Yang sudah berangkat negeri jauh. Yang sudah berangkat negeri jauh, dia gardu jari. Boleh dia gardu jari diri sendiri, boleh juga dia gardu jari kawan dia ini. Dia tahu betul ahwalnya. Contoh, Pak, nah kami dulu 2012 berangkat ke Cina. Salah satu jamaah dari kami itu satu orang tua, umurnya 73 tahun. Umurnya 73 tahun. Jamaah kalimah. Bahasa Inggris, bahasa Arab segala macam tak tahu. Taklim pun dia nyambut-nyambut. Taklim pun tak bisa. Dia begitu tua, bahasa tak tahu, taklim tak bisa. Kemudian apa lagi? Orangnya super miskin. Mau hadir malam markas saja, jangan di rumah, duitnya tak ada. Duit sudah angkot tak ada. Kalau dia mau ke markas, jalan kaki ke markas 1 jam. Pulang pun kalau nggak ada pengembangan nanti, jalan kaki juga di rumah. Ini Pak, super miskin. Tapi orang seperti ini Allah berangkatkan juga dia ke negeri jauh. Dari Medan, Kuala Lumpur naik pesawat, Kuala Lumpur ke Hongkong naik pesawat, Hongkong masuk ke Cina naik bus, selesai keluar di Cina balik lagi ke Hongkong naik bus, dari Hongkong balik lagi ke Kuala Lumpur naik pesawat. Dari Kuala Lumpur bukan pulang ke Medan, malah pergi ke Jakarta, hadir Munas. Dari Jakarta pulang lagi ke Medan naik pesawat, sampai Medan masih berlebih duitnya. Maka orang-orang yang hadir di situ tuh, orang yang sudah IPB, dia bakal naik semangatnya. Wah, Pak Tua aja yang gak ada duitnya bisa sampai ke Cina. Yang dia jalan kaki ke markas saja, saking gak ada ongkosnya bisa ke Cina. Apalagi aku, enggaknya aku masih punya kereta walaupun kereta motor dia. Sehingga nanti dia akan daftar juga untuk berangkat ke negeri jauh. 4 bulan misalnya. Ini Subang 4 bulan mengumpuli orang 40 hari. Gardu jari lah, siapa yang gardu jari? Ya orang yang sudah 4 bulan. Gardu jari. Boleh dia sendiri, boleh kawannya. Satu orang berangkat 4 bulan. Duitnya 115.000. Duitnya 115.000. Sampai di markas dia dijadikan amir, amir 4 bulan. Makmur-makmurnya itu di bawah dia itu zaman dulu udah jadi makmurnya, duitnya pun semua di bawah dia juga. Jadi amir ini 115.000, duit dia yang paling banyak. Duit makmurnya semua di bawah dia, cuma rahimahullah. Keluar 4 bulan, pulang 4 bulan masih lebih duit. Maka orang-orang yang mendengar ini bakal naik semangatnya untuk berangkat 4 bulan. Jadi tugas kalian ini jangan cerita yang dengan sebab dia cerita itu orang jadi takut untuk berangkat ke rumah. Wah, ajab kali sana begini, wah, jadi takut orang berangkat. Jadi petugas kalian ini boleh 1 orang Pak, boleh 2 orang, boleh 3, bergantung pada situasi dan keadaannya.
Nah. Kira-kira jelas nih Pak sampai sini. Pertama tugas apa tadi? Targib. Yang kedua Kaku jari. kaku jari. Nah sudah targib, sudah kaku jari, baru petugas yang ketiga adalah petugas taskil. Orang Pak biasanya kalau kumpul rame-rame, dia bakal tersuasana dengan kawan-kawannya, bakal tersuasana dengan kawan-kawannya. Tengoknya kawannya ikut, dia pun ikut. Saya masih ingat Pak, dulu kami jumpa di sini Subah IPB, ngumpuli orang. Yang diusuli itu 70 orang, jumpa semua orangnya 70. Ketiga hari yang datang tuh nggak sampai separuh sebenarnya. Nah itu dari Pak, lagi kalau jadi melintas gitu. Ada 10 jemaah waktu itu terbentuk. Ada 10 jemaah waktu itu terbentuk jemaah ini. Nah jadi taskilnya ini ada 6. Ada berapa Pak? Ada 6. Yang pertama tentukan dulu amirnya. Tentukan amirnya. Yang pertama tentukan amirnya. Yang kedua tentukan makmurnya. Jadi petugas taskil atau yang bekerja. Siapa dia amirnya? Insyaallah. Kemudian yang kedua tentukan makmurnya. Tentu saja dilihat ya Pak kemunasiban dari amir ini. Kan banyak orang, ada 30 orang, 40 orang, 50 orang, 60 orang, 70 orang. Dari 70 orang ini siapa yang cocok jadi amirnya? Baru habis itu dibentuk siapa makmurnya. Amirnya dulu, habis itu makmurnya. Kemudian yang ketiga rutenya. Kalau negeri Jawa kemana rutenya? IBB ya kan? Kalau 4 bulan kemana rutenya? 4 hari kemana rutenya? Yang ketiga. Yang keempat berapa dananya? Yang keempat berapa dananya? Yang pertama siapa tadi Pak? Amir. Sama-sama ya Pak. Yang pertama Tentukan amirnya. yang kedua Tentukan makmurnya. yang ketiga Rutenya. yang keempat dananya. Yang kelima kapan rancangan berangkatnya? Kapan rancangan berangkatnya? Kapan rancangan berangkatnya? Kalau boleh Pak, untuk kita Deli Serdang Selatan sementara ini, karena nanti kita wajib tanggal 17 bulan 7, insyaallah kalau nggak berubah 17 bulan 7. Maka nanti dalam pertemuan itu Pak, tasdirnya paling lambat keluarnya 17 bulan 7 dulu. Nah, nanti kalau sampai hari hanya nggak jadi, baru diundurkan. Ini untuk upaya mensukseskan jur kita tanggal 17 bulan 7 nanti. Tanggal berapa Pak? 12 bulan Juli. 17 bulan Juli. Rancangan tanggal keluar agama ini. Nah, kemudian yang keenam ini yang paling penting. Kapan pertemuan pertamanya? Kapan pertemuan pertamanya? 6 ya Pak, taskilnya. Siapa amirnya? Siapa makmurnya? Kemana rutenya? Rutenya? Berapa dananya? Kapan pertemuan? Kapan pertemuan pertama? Dan yang paling penting nih Pak, yang nomor 6. Yang paling penting nomor 6. 1, 2, 3, 4, 5 ada, tapi 6 nggak ada. Maka jamaah ini bakal jadi jamaah hantu. Bakal jadi jamaah hantu. Apa tuh jamaah hantu? Namanya ada, orangnya tak ada. Jadi yang keenam ini yang paling penting. Kira-kira bisa dipahami Pak? Semoga Allah pahamkanlah, cuma Allah saja yang bisa paham.
sumpah sudah, maksud tujuan kerja sumpah sudah, fadilat sumpah sudah, gimana cara kerja sumpah sudah. Jadi data dulu orang-orangnya, kemudian jumpai, kumpulkan di satu tempat yang khusus, tanggal yang khusus, kemudian dibuat 3, ditarget, berikan jari, taskil. Taskilnya berapa tadi Pak? 6 ya. Sama-sama Pak. Yang pertama Tentukan amirnya. Tentukan amirnya, nomornya, artinya, empat, dananya, 5, tentukan keberangkatannya, yang kedua, kapan pertemuan pertamanya. nah jemaah pulang ketika buat pertemuan pertama. Ini kita selesaikan Pak ya, satu paket. Ketika buat pertemuan pertama, apa yang dibicarakan dalam pertemuan pertama itu? Jemaah rahimahullah, yang dibicarakan dalam pertemuan pertama dan selanjutnya ada 3. Secara garis besarnya Pak ada 3. Yang pertama adalah kartu jari, amalan maqami dan amalan infiradi. Catat ya Pak. Dalam pertemuan itu apa yang dibicarakan? Yang pertama adalah ditanya kartu jari, amalan maqami dan infiradinya. Satu-satu tanya, satu-satu. Dan dalam amal maqami yang paling penting ditanya itu adalah kerja 2,5 jam. Yang paling penting ditanya adalah kerja 2,5 jam. Nah, bagaimana amalan maqami Bapak? Taklim ada, syarah harian ada, 2 jam setengah ada, tapi 2 jam 3,5-nya ada katanya. Itu pun paling seminggu cuma 2 kali. Seminggu paling cuma 2 kali. Bagaimana Pak kalau misalnya yang setengah jam ini, yang sekarang seminggu baru 2 kali, Bapak jadikan setiap hari bisa. Nah, Bapak jadikan setiap hari bisa. Insya Allah diusahakan. Nah, Pak Alam Sahar kerja jadi talim ada, syarah harian ada 2,5 jam. Nah, 2,5 jam sama juga sama Pak Rahmat tadi. Saya 2 aja nggak ada, cuma setengahnya aja. Cuma saya setengahnya itu tiap hari. Tiap hari buat setengah. Nah, gimana kalau Bapak naikkan dari setengah tiap hari ini jadi 1 jam? Boleh? Saya usahakan. Gitulah. Iya, dan Jadi amalan maqami yang paling penting ditanya ini yang pertama adalah 2,5 jam. Kemudian setelah 2,5 jam kita naikkan jadi 3 jam, 3 jam setengah. Kira-kira boleh Pak ya, insya Allah ya. Jadi amalan maqami. Dan kemudian yang kedua amalan infiradi. Amalan infiradi. Amalan infiradi jadi banyak banget. Jadi kalau dia mau pergi tempat yang jauh dan yang ibadah, tentu saja amalnya mesti dikuatkan ya. Mau jual mangga, mau nyetisi, jalannya mesti ada. Jemaah rahimahullah. Saya akan terjadi. Ada 6 orang dari Pakistan mau berangkat ke Amerika, berangkat ke Amerika. 6 orang, 5 orang dapat visa, 1 orang tak dapat visa. Oleh Syekh Wahab almarhum, 1 orang yang tidak dapat visa ini disuruh sholat. Kalau gitu kamu sholat. Berapa rakaat? Berapa? 1000 rakaat. Kamu sholat 1000 rakaat. Dia patuh aja. Dia pun sholat sampai jam 3 tengah malam. Jam 3 tengah malam petugas konsulat Amerika datang ke sini. Petugas konsulat Amerika datang ke sini. Siapa yang nyuruh konsulat? Konsulat
petugas konsulat dibangun. Siapa yang nyuruh Pak bangun? Allah. Bangun, konsulat bangun. Bangun, bisa tidur lagi, kan bisa. Allah suruh pergi sana, berkas Lewin. Pergi apa enggak? Transaksinya jam 3 pagi, bapakku dapat visa Amerika. Setelah konsulat pergi, saya pulang tanya sendiri, Bapak sudah tadi kamu sholat? Dia jawab, berapa Pak? 600 rupiah. 600. Satu kawan kita dari Jawa Timur mau berangkat ke negeri Jawa Timur. Tafakul akhir besok. Hari ini bapakku tafakul akhir besok. Dananya paling sedikit 60 juta. Bapak ini hari ini cuma punya 6 juta. Kurang berapa juta lagi? 54 juta. Orang miskin. Akhirnya disuruh sholat. Berapa rakaat? 2 rakaat. 2 rakaat. Rakaat pertama habis baca Fatihah, baca surat Yasin 41 kali. Kalau Bapak baca surat Yasin 1 kali 10 menit, 41 Yasin berarti 410 menit. Terus 10 menit lagi 7 jam. Rakaat kedua habis Fatihah, baca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, 1000 kali. Bapak itu ngerjainnya kerjanya kurang lebih 8 jam. Besoknya dengan umat 54 juta saudara. Jadi target Pak amalan yang berlebih dalam pertemuan ini. Ada orang yang sholat 12 rakaat, 12 surat Yasin, 12 rakaat, 12 surat Yasin. Pokoknya amal infirodinya amal yang tinggi-tinggi. Nah, itu yang pertama. Ketiga, bertemu. Terus yang kedua, memberikan apapun dana. Setor dana. Berapa yang dia ada? Ada 1 juta, kasih 1 juta. Ada 500, kasih 500. Ada 300, kasih 300. Ada 100, kasih 100. Dan yang pertama apa tadi Pak? Tarku jari amal dan Sama-sama Pak. Yang pertama dari makomi dan amal. Amal makomi dan infirodi. Setiap orang ya Pak, setiap orang dalam pertemuan ini. Yang kedua apa tadi? Satu tapakur. Saudara, berapa yang ada di situ? Dan yang ketiga, tentukan pertemuan selanjutnya. Yang ketiga, kapan pertemuan selanjutnya? Kapan pertemuan selanjutnya? Kapan nih? Kalau masih lama lagi, 7 bulan lagi, 8 bulan lagi, mungkin 3 minggu lagi, sebulan lagi. Tapi kalau sudah tinggal 3 bulan mau berangkat, itu jumlahnya mesti setiap minggu. Setiap minggu dan jumpa Nah, jadi kita ini sementara beri putus dari mana? Pertemuan 4 bulan itu malam minggu. Pertemuan 4 bulan ini malam. Itulah. Coba. Nah, jadi coba tadi Pak. Nanti kan bakal dapat tuh. Ya masa diambilnya dibangunnya rutenya sini, yang sini, tanggal keluarnya segini, hari pertemuan pertama ini. Dalam pertemuan itu mengumpulkan orang itu, akhirnya Pak, ujung-ujungnya terbentuk di jemaah. Berapa jemaah nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 jemaah lengkap semua. Saudara amirnya, mampunya, rusuhnya, dananya, kapan tanggal keluarnya, kapan pertemuan pertamanya sudah begini.
baru disebut mengumpulkan orang itu sudah selesai. Mengumpulkan orang sudah selesai. Berapa kali kita membuat mengumpulkan orang sampai semua bahan bakunya habis semua. Kalau bahan bakunya 400 orang, untuk ini coba 4 bulan. Nangani semua orang yang sudah 40 hari. Semua orang yang sudah 40 hari ini ada 500 orang. Ada 500 orang. Kapan mengumpuli orang ini selesai? Setelah 500 orang ini habis semua diproses. Jadi jamaah semua. Baru mengumpuli orang lagi. Jadi kapan habisnya? Enggak habis-habis orang sampai kiamat enggak habis-habis. Awal yang habis. Ada aja orang 3 hari naik jadi 40 hari, 40 hari jadi 4 bulan jadi PB jadi negeri jauh. Ada terus. Cuma dia bilang, itu kan kerja susah. Kerja susah. Sehingga bahannya ada terus. Bahannya tuh ada terus dari hari ke hari. Cuma bayangkan kalau kerja-kerja sumpah di jalan Pak semua. Dahsyat apa enggak? Luar biasa yang maka seperti Pak Haji tadi, sebagian daripada jamaah sudah ada jamaah dari jauhnya. Alhamdulillah, yang sisanya dikumpuli, dibentuk untuk dibuat jamaah. Bagi kita yang belum ada, sumpah 4 bulan belum ada, misalnya sumpah IPB belum ada, maka kita mulailah kerja itu kumpulin orang dibentuk jemaah. Berarti pembentukan yang 164 orang tadi kita nggak harus kumpul semua gitu kan? Artinya gitu kan? Misalnya per alka gitu kan? Ya, disesuaikan dengan jumlah orangnya, disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Nah, inilah kita mau bicara. Jadi kalau saya lihat waktu kita ini untuk mengumpuli orang, kalau bulan 2 ini udah ada, yang selesai dari tanggal 20 kan. Kalau tanggal 27 terlalu mepet. Makanya paling murah Maret ya. Maret itu ada tanggal 6 hari Sabtu. Kan nggak ada kegiatan apa-apa kan hari Sabtu kan. Hari Sabtu. Balik tak aja lah. Kalau tanggal 13 kan musyawarah subah. Tanggal berapa subah itu bilang? Tanggal 6 atau tanggal 13? 13 kan? 13 lalu, 1 kedua. Jadi kita ada waktu ini hari Sabtu tanggal 6. Kemudian hari Sabtu tanggal 20. Kalau Jurmas Pulau malam dari Sedang Selatan 20 pagi kan, di 20 sore, terus tanggal 27 Maret sama tanggal 3 April 4 nih, 4 waktu. Gimana Pak Haji kalau pertemuan untuk negeri jauhnya ini ngumpulin orang IPB ini tanggal 6. Jadi nanti Pak Haji dengan kawan-kawan musyawarah di mana orang-orang IPB yang paling banyak yang belum terekrut. Nah, di situ sudah dibuat. Mau dibuat 2 tempat, mau dibuat 3 tempat. Nah, itu nanti yang perlu pembicaraan. Mana-mana lagi yang sisa orang-orangnya, di mana tempatnya yang cocok. Nah, itu diputuskan tanggal 6 nanti di mana tempat-tempatnya. Boleh begitu? Yang sisa. Kemudian yang Subah IPB Pak Hamzah, Subah IPB tanggal 20 bulan Maret. Ini maksudnya sudah jalan makan waktu nih, biar kita putus saja langsung. Tanggal 20 Maret, berarti sebulan lagi. Mana Pak Subah IPB? Apa? Subah IPB. Kita kertas gambar. Baik. Ada kertas. Ada kertas data.
Tapi ada lupa. Bisa. Oh ya. Nomor jadwalnya ada. Data semua. Apa di koyak-koyak? Itu lebih kan jangan sama. Itu apa? Misalnya Pak, yang dipimpin tanggal 20 nanti habis ini musyawarah tentukan tempatnya di mana, berapa jumlah tempatnya. Datanya bagi yang belum tahu kita akan bersih berapa jumlah orang yang dapat bulan. Kemudian Pak, sumpah 4 bulan ya nih. Ada bawah. Saya Sir Bersatu Abu Main ya bisa merawat tanggal 27 bulan 3 ya kumpulin orang 40 hari Pak Najmi Pak Budada Pak Yusuf tanggal 3 April tanggal 3 April. Jadi Pak tadi negeri jauh usuli orang-orang IPB, Subay PB usuli orang-orang 4 bulan, orang Papua itu mau ikut boleh juga. Subang 4 bulan usuli orang-orang yang 40 hari jumpa langsung. Nah kalau Subang 40 hari ini kayaknya teknisnya agak beda sedikit. Kalau kita jumpa dengan orang-orang yang 3 hari itu dia tak kenal sama kita. Tak kenal sama kita. Kemarin kita buat di sini kata kuis, hampir 200 orang dijumpai yang datang cuma 4 orang. Jadi kalau di Aceh Pak, mereka mengundang makan. Kita udah sampai itu di Aceh. Jadi untuk yang 3 hari ini, yang paling mudah adalah menjumpai Faisalah mahalanya. Faisalah mahalanya, dia kan patuh sama Faisalah mahalanya itu, karena Faisalah mahalanya itu yang mentasir dia ya. Jadi kalau minta tolong sama Faisalah mahalanya itu lebih mudah. Minta Pak Faisalah mahalanya untuk mengiring kawan-kawannya itu datang ke pertemuan itu. Faisalah mahalanya datang juga, datang itu awalnya. Jadi bimbingnya akan mendapatkan disediakan boleh dibuat Pak. Yang ulama nanti musyawarah sendiri ya Pak, ulama ya. Berani dalam sini sama ulama atau kuala. Kalau ada yang manturot, belum manturot Pak, tadi sudah dijelaskan sama pamindaya kita semua yang belajar itu. Dia ngapain ya terlebih rekam. Mas turun apa? Kira-kira sampai sini jelas Pak? Yang mengumpuli orang. Enggak ya, salah ya? Sama. Ya. Sama apa ya Pak tahu ya? Orang data 4 ya Pak, orang data Muhammad Nabi, kemudian data jemaah keluar, kemudian keluar distribusi jemaah dan data alat. Kira-kira boleh Pak sekarang Data Mas Rob kenapa? langsung Untuk yang lebih jauh dengan lebih jauh, IPB dengan IPB, kawan. 4 bulan dengan 4 bulan, 40 hari dengan 40 hari, tanggalnya udah putus tadi. Kita coba baca. Ada bacanya kita. Nama-nama. Saya formnya aja nggak ada. Datanya udah ada waktu itu. Form. Boleh Pak, insyaallah. Kita bagi waktu ini untuk belajar.
Tanggalnya udah tadi ya Pak, tinggal tempatnya aja. Di mana tempatnya? Data tadi apa aja, Mas? Data apa aja tadi? Korban Abi. Hah? Korban Abi. Ya. Terus Hormat. rekap atau jumlah jamaah keluar Mas turun belakang, Mas 4 bulan 40 hari. Yang keempat data abab. Kenapa jumlah jamaah keluar di jalan Suro yang ketiga distribusi jemaah. Yang keempat Data abab. ya, Tadi apa aja Dani untuk data tadi? Format apa tadi? Format AB, data amal dakwah kan. Ya. Habis itu distribusi jemaah itulah monitoring itu. Ya, rekap jumlah jemaah keluar. Distribusi jemaah dulu data abab. Dah. Itu data abab. Terakhir itu. Yang ketiga distribusi jemaah. Ya masing-masing apa? Dua, Nomor 2 rekap jumlah jemaah keluar 4 bulan 40 hari. monitoring lah semua itu ya. Ya monitoring itu. Direkap lagi ya. Udah oke nih Bang, yang dicoret ya. Mana Pak Farid tadi? Kali PR sama bayangan belum siap. Update data abab 4 bulan. Karena masih sibuk ini, belum ada ngumpul lagi. Orang Bang Komul mana nih Bang? Sakit ya? Iya. Sakit Tapi ya, kan hanya kecapean kan. Lambung masalah. Lambung. Capeknya juga lah. ada bawa data amal dakwah Pak? Masing-masing kita. Yang untuk kapan? Bulan ini? Enggak, Yang semalam? Enggak apa-apa, yang lalu-lalu. Ada. Ada bawa Bang? Ah, ada. Enggak dipegang aja Bang. Ada bawa? Nah. Ini satu aja ya. Orang Mana? Bang. coba ini